Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok DY5 akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kelima ini, yaitu tentang UML dari Pentaga atau pengelompokan data warga. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sendiri bernama Sophia Safira sebagai moderator, dan teman-teman saya yang lain ada Munawarah, TM Zahir Syah, Sabrina Miftahul Aida, dan Makfira Nursiam. Next. Isi dari presentasi kami kali ini terdiri atas 6 poin utama. Yang pertama ada use case diagram, yang kedua ada activity diagram, ketiga deployment diagram, yang keempat komponen diagram, yang kelima ada package diagram, dan yang terakhir ada class diagram. Next. Untuk poin yang pertama yaitu use case diagram dan poin yang kedua atau 2 poin pertama dari activity diagram akan dijelaskan oleh TM Zahir Syah. Kepada TM kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya pada Sophia Safira. Pada use case diagram kali ini terdapat 2 aktor yaitu warga dan admin. Di mana warga pada use case diagram ini dapat membuat akun, mengisikan data diri, melihat pengumuman, dan melihat data diri. Tentunya pada admin bisa membuat pengumuman, melihat data diri, melihat pengumuman, melihat status golongan, menghimpun data warga, memverifikasi golongan warga, dan memperbaharui data warga. Selanjutnya, di sini terdapat include pada use case, yaitu membuat pengumuman, di mana dia include dengan tanggal pengumuman, judul pengumuman, isi pengumuman, dan pihak bertanda tangan. Dan juga terdapat extend, dan juga terdapat yaitu case extend pada case yaitu mengisi data diri yang extend dengan hubungi kontak desa. Next. Selanjutnya itu activity diagram. Activity diagram atau aktivitas warga di dalam aplikasi ini. Yang pertama, warga dapat membuat akun. Sesuai dengan diagram activity sebelumnya, salah satu kontribusi warga dalam proyek ini yaitu membuat dalam proyek ini adalah dengan membuat akun terlebih dahulu agar aplikasinya dapat diakses. Jadi yang pertama dilakukan adalah masuk ke dalam halaman registrasi. Selanjutnya mengisikan semua data yang dibutuhkan terkait dengan nomor KK. Di sini di sini setiap warga hanya bisa mengisi dengan 1 nomor KK karena per KK hanya boleh. Selanjutnya warga memasukkan password. Setelah mengisi password atau memasukkan password, warga mengkonfirmasi password tersebut. Jika benar, maka akses akan berhasil dibuat. Akun akan dibuat. Jika salah, warga akan kembali memasukkan password. Next. Perhatikan pada gambar di samping, yaitu merupakan langkah-langkah warga untuk melengkapi data dirinya. Data diri ini dilengkapi demi kelengkapan data dalam menggunakan aplikasi Pentaga, sehingga admin desa dapat menggolongkan warga tersebut berdasarkan data. Yang pertama, hal yang harus dilakukan yaitu login. Jika telah berhasil login, warga akan diarahkan ke halaman beranda aplikasi. Selanjutnya, pilih isi data diri dan diteruskan dengan mengisi data. Selanjutnya, pilih isi data diri, diteruskan dengan mengisi data diri sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Selanjutnya, jika data diri telah terisi dengan benar, maka data diri akan disimpan. Jika tidak, maka akan diulangi mengisi data diri. Next. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada TM Zahir Syah. Penjelasan selanjutnya mengenai activity diagram ini akan dilanjutkan oleh
Makfira Nursiam. Kepada Makfira kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang aktiviti diagram warga melihat pengumuman. Untuk melihat pengumuman terkait dengan penyaluran bantuan di desa, maka warga dapat melihatnya melalui aplikasi ini dengan cara menuju halaman login, aplikasi, dan melakukan login. Lalu klik bagian aplikasi, klik link pengumumannya, lalu akan diarahkan ke bagian pengumuman. Jika telah membacanya, user dapat logout dari aplikasi. Next. Selanjutnya, melihat status golongan. Jika warga telah mengisikan data dan sudah diverifikasi masuk ke golongan mana, maka warga dapat mengeceknya di aplikasi Pentaga ini dengan cara menuju ke halaman login, lalu diteruskan dengan melakukan login. Selanjutnya, mengklik tentang user, lalu akan ditampilkan golongan warga tersebut. Jika aplikasi telah selesai digunakan, dapat logout. Next. Selanjutnya ada menghimpun data warga. Salah satu hak akses yang tidak bisa dilakukan user lain yaitu admin bisa menghimpun semua data warga. Karena setiap warga telah melakukan penyimpanan data dirinya, maka akan terkirim ke admin. Admin dapat melakukannya dengan melakukan login, lalu memilih data warga dan akan terlihat ke semua data warga. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Makfira. Penjelasan selanjutnya mengenai aktiviti diagram ini akan dijelaskan oleh Sabrina Miftahul Aida. Kepada Sabrina kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aktiviti diagram admin terkait verifikasi golongan warga. Yang pertama, admin masuk ke aplikasi Pentaga dengan melakukan login. Selanjutnya, aplikasi Pentaga akan menampilkan laman beranda. Pada laman beranda, admin memilih fitur verifikasi data warga yang akan menampilkan data-data warga. Di situ, admin akan memilih salah satu data warga yang akan diverifikasi golongannya. Setelah melihat data-data warga tersebut, admin menentukan golongan data warga. Kemudian golongan terverifikasi pada aplikasi Pentaga. Selanjutnya ada aktiviti diagram admin terkait memperbarui data warga. Yang pertama, admin masuk ke aplikasi Pentaga dengan melakukan login. Kemudian aplikasi Pentaga akan menampilkan laman beranda. Pada laman beranda, admin memilih data warga dan ditampilkan laman data warga. Di situ akan ada 3 pilihan. Yang pertama, mengubah data warga. Yang kedua, menambah data warga. Dan terakhir, menghapus data. Admin akan memilih salah satu atau lebih dari ketiga opsi tersebut. Kemudian, data yang telah dirubah disimpan oleh admin. Jika gagal, admin akan melakukan penyimpanan ulang sehingga data dapat tersimpan ke dalam database pada aplikasi Pentaga. Selanjutnya ada aktiviti diagram admin terkait membuat pengumuman. Yang pertama, admin login ke dalam aplikasi Pentaga yang menampilkan laman beranda. Kemudian admin memilih fitur pengumuman, lalu menekan tombol buat pengumuman. Pada laman pengumuman, admin menulis pengumuman terkait dana bantuan yang akan disalurkan, lalu mengubahnya ke dalam aplikasi Pentaga. Kemudian pengumuman berhasil diunggah pada aplikasi Pentaga sehingga warga dapat melihat dan membacanya. Sekian dari saya kembalikan kepada Sofia. Terima kasih kepada Sabrina yang telah menjelaskan penjelasan terakhir dari aktiviti diagram. Poin selanjutnya ada deployment diagram, akan jelaskan oleh saya sendiri. Jadi deployment diagram ini adalah fungsinya untuk memperlihatkan keterkaitan atau ketergantungan oleh komponen yang ada dalam suatu sistem nantinya. Bisa kita lihat di sini, pada deployment yang ada di gambar, mulanya terdapat sebuah device yang bisa berupa PC atau handphone, di mana device tersebut akan mengakses aplikasi. Lalu,
akan masuk ke dalam web server yang di dalamnya ada website atau aplikasi Pentaga. Nah, saat mengakses website, data-data akan diambil dari web server dengan menggunakan HTTPS yang di dalamnya terdapat MySQL dan Apache. Next. Poin selanjutnya ada komponen diagram, akan dijelaskan oleh saya sendiri juga. Komponen diagram ini tujuannya adalah untuk menggambarkan atau mendokumentasikan metode yang terjadi pada suatu sistem yang akan kami bangun nantinya. Dapat kita perhatikan di sini ada komponen yang telah kami buat. Pada komponen ini, website warga menjelaskan bahwa untuk mengisi data warga harus login terlebih dahulu menggunakan username, nomor KK, dan password. Kemudian, warga juga dapat melihat data dirinya dengan catatan warga tersebut harus mengisi data-datanya terlebih dahulu. Pada komponen bagian admin, dijelaskan bahwa admin yang telah login dapat mengakses atau melihat data-data yang telah diisi oleh warganya. Untuk melakukan penggolongan data-data tersebut, seorang admin perlu melihat isi datanya terlebih dahulu. Admin juga dapat membuat isi pengumuman dan menyampaikannya kepada golongan warga yang menjadi sasaran. Warga yang menerima pengumuman akan membacanya. Pastinya warga tersebut juga harus login menggunakan username dan password terlebih dahulu. Nah, warga atau admin yang telah login, mengisi data, dan membuat pengumuman akan disimpan semua datanya ke dalam komponen yang ada pada database di sini. Dan database yang telah dibuat pada sebuah website. Next one. Poin yang kelima ada package diagram, akan dijelaskan oleh Munawarah dan dilanjutkan oleh poin keenam yaitu tentang kelas diagram akan dijelaskan oleh Munawarah juga. Kepada Muna kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yakni pada poin kelima yaitu package diagram. Nah, dapat dilihat di sini ini merupakan package dari aplikasi kami, di mana package itu merupakan pengelompokan komponen-komponen yang kami buat dalam aplikasi ini. Nah, di mana terdapat setiap user itu harus membuat akun terlebih dahulu, di mana jika warga telah membuat akun, maka warga tersebut dapat mengisikan detail warganya, di mana itu dikelompokkan dalam satu paket. Nah, data tersebut akan diterima oleh admin, di mana admin pun memiliki akses untuk menentukan golongan warga tersebut, serta dapat mengunggah pengumuman, di mana pengumuman tersebut bisa diakses oleh warga dan akan memberikan informasi kepada warga tersebut. Nah, selanjutnya mengenai kelas diagram. Nah, pada kelas diagram aplikasi kami terdapat beberapa kelas, di mana pertama ada kelas akun, di mana kelas akun ini memiliki turunan atau inheritance admin dan warga. Nah, jadi admin dan warga sama-sama menurunkan variabel dari akun. Jika seorang warga sudah membuat sebuah akun, maka warga tersebut dapat mengisikan detail warganya, di mana variabel-variabelnya dapat dilihat pada gambar, terdapat nama, nomor KK, tempat lahir, dusun, dan sebagainya. Nah, data tersebut nantinya akan diterima kepada admin, di mana banyak warga bisa mengisikan data dan akan diterima oleh satu admin. Nah, selanjutnya admin memiliki akses untuk membuat pengumuman, di mana relasinya adalah one to many, di mana satu admin bisa membuat banyak pengumuman. Nah, pengumuman yang sudah dibuat tadi bisa diakses oleh warga dengan cara membaca pengumuman tersebut, di mana relasinya adalah many to many. Nah, selanjutnya ada interface golongan, di mana interface golongan ini bisa diimplement oleh kelas admin dan bisa digunakan oleh kelas pengumuman. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Munawarah. Penjelasan mengenai package dan kelas diagram oleh Munawarah tersebut adalah penutup dari presentasi kelompok kami pada tugas ini. Sebagai kesimpulan pada presentasi ini, jenis-jenis UML yang telah kami buat seperti use case, kelas diagram, dan banyak lainnya adalah pemodelan desain program dari aplikasi yang akan kami kembangkan ke depannya. Dapat dikatakan, UML ini adalah metodologi atau cara yang kami gunakan untuk mengembangkan sistem tujuan kami. Sebagai penutup dari presentasi ini, kami berharap gambaran
representasi struktur dan implementasi serta lainnya yang telah kami rencanakan ini berjalan sesuai dengan harapan. Dan akhir kata, kami mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.